Tidak ada gunakannya perampasan aset bagi korupsi, kata Profesor Suhandi Tjahaya, jalankan hukuman mati. Jakarta, majalah Jakarta.com, dalam momentum peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2025 yang lalu, Presiden Prabowo Subianto mendorong pengesahan RUU perampasan aset yang saat ini mandek di DPR. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap koruptor yang enggan mengembalikan hasil kejahatannya. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen untuk mendorong pemberantasan korupsi dengan mendukung rancangan undang-undang, RUU, perampasan aset. Meski demikian, pembahasan RUU tersebut masih belum dimulai di DPR RI. Hal yang lain pun ditambahkan Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas dalam keterangannya mengatakan Presiden telah menjalin komunikasi dengan para ketua umum partai politik guna mempercepat proses legislasi. Saat ini, pemerintah sedang menunggu masa reses DPR untuk kemudian membahas Prolegnas Perubahan 2025, yang di dalamnya akan terdapat pembahasan mengenai kelanjutan RUU perampasan aset. Untuk diketahui bersama, RUU perampasan aset diyakini sebagai instrumen penting untuk mengejar dan mengambil kembali hasil kejahatan yang disembunyikan pelaku tindak pidana korupsi atau kejahatan berat lainnya. Meski telah 2 tahun berturut-turut masuk dalam daftar prolegnas prioritas, RUU perampasan aset tak kunjung disahkan. Pada 2025, nasib RUU ini justru kian tak pasti setelah gagal masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun ini. Padahal, draft RUU ini telah bergulir sejak 2010 dan telah melalui 2 kali revisi. Namun, sejumlah pasal dalam RUU ini masih menimbulkan kontroversi. Pasal 2, misalnya, membuka peluang perampasan aset tanpa melalui proses pidana, sementara Pasal 5 ayat 2 memungkinkan penyitaan terhadap aset yang asal-usulnya tidak jelas tanpa pembuktian di pengadilan. Sebagai akademisi dan juga ahli hukum, Profesor Dr. Suhandi Tjahaya SH, MH, mengatakan, bicara masalah perampasan aset, sebenarnya sudah dari dulu hingga saat ini hanya mutar-mutar di situ aja, tidak ada tindakan nyata. Saya katakan dengan tegas, bagi tindak pidana korupsi hukumannya mati. Instruksikan kepada hakim kalau ada tindak pidana korupsi seperti di Cina hukumannya mesti mati, ujar Profesor Suhandi Tjahaya, Jakarta, 13 Juni 2025. Kata Profesor Suhandi Tjahaya menyebut buat apa bicara perampasan aset, mau dimiskinkan, namun tidak ada tindakannya sama sekali. Sebagai akademisi tegas mengatakan, harus hukuman mati. Karena sudah jelas pasalnya sudah ada, kenapa kita jadi milih ini, milih itu, pasalnya sudah ada kenapa nggak digunakan. Ketegasan Presiden Prabowo untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam penindakan korupsi Profesor Suhandi Tjahaya memberikan apresiasi. Sudah bagus. Dengan mengambil langkah-langkah perampasan aset dan memiskinkan, tapi saya beda pendapat. Buat apa ada perampasan aset itu tidak ada membuat efek jera yang membuat efek jera itu hukuman mati dijalankan, itu yang benar. Jika ini benar-benar dilakukan, pasti berpikir yang akan berbuat korupsi. Sampai sekarang tidak ada satupun hukuman mati itu dijalankan. Bagi saya korupsi itu sampah masyarakat. Jadi nggak perlu adanya RUU perampasan aset bagi korupsi karena akan menambah pengeluaran negara untuk ini. Tegasnya jalankan hukuman mati, ungkap Profesor Suhandi Tjahaya. Adanya keinginan Presiden Prabowo mengumpulkan para ketua-ketua partai untuk membahas RUU perampasan aset bagi korupsi, kata Profesor Suhandi Tjahaya berpandangan, adanya keinginan Prabowo untuk mengumpulkan ketua-ketua partai nggak tepat sasarannya seperti itu. Bagusnya Presiden Prabowo pidato langsung tegas mengatakan menghimbau jika ada kasus korupsi pakai Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi UU 20 tahun 2021. Jika Presiden sudah menegaskan seperti itu, para hakim-hakim akan menjalankan perintah itu, ujarnya. Jadi, kata Profesor Suhandi Tjahaya menyebut, kalaupun RUU perampasan aset ini digolkan akan menghabiskan anggaran biaya karena jika hukumannya tidak hukuman mati, orang tidak akan bertobat dan tidak takut mau dirampas asetnya, yang penting itu dirampas nyawanya, tegasnya. Ditekankan Pro Suhandi Tjahaya kembali, sangat setuju hukuman mati bagi korupsi dijalankan. Negara ini akan nyaman dari korupsi sampai kapanpun. Hukum di Indonesia tidak ada ketegasan sama sekali. Laksanakan hukuman mati, selesai sudah. Untuk itu para penegakan hukum di Indonesia harus berani supaya lebih baik lagi, wajah hukum lebih bagus lagi ke depannya, ujar Profesor Suhandi Tjahaya. Pewarta Lian.